Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya Ade Triana. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Nah, seperti biasa, materi trigonometri ini akan kita bagi menjadi beberapa video sederhana dengan durasi pendek. Nah, untuk bahasan kita kali ini yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Yang pertama kita mulai dari definisi. Secara etimologi, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Nah, namun secara umum trigonometri bisa kita definisikan yaitu salah satu cabang matematika yang mempelajari hubungan panjang dan sudut segitiga. Nah, selanjutnya trigonometri ini erat kaitannya dengan teorema Pythagoras. Nah, karena keduanya sama-sama membahas mengenai segitiga. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu segitiga siku-siku ya, untuk dasar. Nah, untuk itu saya ingatkan kembali mengenai teorema Pythagoras. Misalnya diberikan suatu segitiga siku-siku. Nah, ini sisi penyikunya, sudut penyikunya atau sudut yang 90 derajatnya kita beri tanda ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus atau tanda panah dari sudut penyiku ini disebut sisi miring ya. Berarti sisi yang lainnya adalah sisi penyiku. Nah, atau supaya singkat kita tulis sisi siku dan satunya juga sisi siku. Nah, ini berlaku jika yang ditanyakan panjang sisi miring yaitu sama dengan akar dari sisi penyiku pangkat 2 tambah sisi penyiku lainnya dipangkatkan 2. Atau jika yang ditanyakan adalah sisi penyiku, nah ini sama dengan panjang sisi miring pangkatkan 2 kurangi panjang sisi penyiku yang diketahui pangkatkan 2. Jangan lupa ditarik akar. Nah, sebagai contoh, tentukan panjang KL pada segitiga berikut ini. Nah, di sini diberikan segitiga KLM dengan panjang KM 4 cm dan panjang LM sama dengan 8 cm. Nah, di sini kita akan mencari atau akan menghitung panjang sisi KL. Sebelum kita hitung, biasakan kita tentukan dulu mana sisi miring, mana sisi penyiku. Nah, kalau kita tarik tanda panah dari sudut yang siku-sikunya, nah, ini adalah sisi miring ya. Berarti yang sisi miringnya itu sisi LM 8 cm. Berarti sisi yang lainnya adalah sisi penyiku ya. Nah, ditanyakan tadi KL. KL adalah sisi penyiku atau sisi siku. Berarti bisa gunakan rumus yang ini. Nah, panjang sisi penyiku sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 kurangi sisi penyiku pangkat 2. Nah, berarti KL sama dengan akar dari sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 8 cm. Berarti 8 kuadrat kurangi 4 kuadrat. Berarti sama dengan 8 kuadrat adalah 64. Nah, berarti 64 kurangi 16. Nah, tarik akar. Berarti KL sama dengan akar 48. Nah, karena 48 ini masih bisa disederhanakan, nah kita akan menyederhanakan akar 48. KL sama dengan akar dari 16 kali 3. Nah, 16 ini bisa kita tarik akar. Sehingga KL sama dengan akar 16 adalah 4. Nah, dan akar 3 tidak ada sehingga hasilnya 4 akar 3. Berarti panjang KL sama dengan 4 akar 3 cm. Selanjutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita lanjut, kita buat dulu kesepakatan ya. Nah, misal di sini diberikan segitiga siku-siku dan salah satu sudutnya saya tandai sudut A. Saya beri nama sudut A. Kita akan menentukan kalau dari sudut A ini ditarik tanda panah, nah di depan sudut A ini disebut sisi depan. Nah, atau kita singkat saja depan ya. Ini adalah sisi depan dari sudut A. Nah, berarti sisi penyiku yang lainnya adalah sisi samping. Nah, untuk sisi miringnya tetap ya.
Selanjutnya saya berikan lagi segitiga siku-siku yang lain. Misal salah satu sudutnya adalah sudut B. Nah, berarti sisi depannya yang mana? Tinggal kita tarik tanda panah. Berarti ini sisi depan dari sudut B. Nah, berarti sisi penyiku yang lainnya. Nah, di sini sisi sampingnya dan satu lagi adalah sisi miring. Nah, ini kesepakatan kita ya, sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kemudian ada istilah-istilah dalam trigonometri. Yang pertama adalah sinus disingkat sin, kemudian ada kosinus disingkat cos, dan tangen disingkat tan. Selanjutnya ada kosekan disingkat kosek, kemudian sekan disingkat sek, dan kotangen disingkat kotan. Akan kita bahas ya arti dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kita mulai. Definisi perbandingan trigonometri. Nah, sin alfa, alfa ini adalah penamaan sudut ya. Bisa alfa, bisa beta, bisa sudut A seperti yang tadi atau sudut B dan yang lainnya. Nah, di sini saya gunakan alfa untuk penyebutan sudut. Sin dari sudut alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi depannya yang tadi kita bahas dan sisi miringnya yang tadi kita bahas. Selanjutnya, kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Selanjutnya, tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, untuk kosekan, sekan, dan kotangannya. Nah, untuk kosekan adalah sebaliknya dari sin. Berarti untuk kosekan alfa tinggal dibalik saja. Berarti sisi miring dibagi sisi depan. Nah, sama halnya dengan sekan ya. Sekan adalah sebaliknya dari cos dan kotangan adalah sebaliknya dari tangen. Nah, langsung saja kita ke contoh. Tentukan nilai sin A, kosinus A, dan tangen A dari segitiga berikut. Nah, di sini ada segitiga ABC dengan sudut B sebagai sudut penyiku ya. Nah, panjang BC 3 cm dan panjang AC sama dengan 5 cm. Di sini karena semuanya adalah sudut A, sin A, cos A, dan tan A, berarti sudut A kita tandai. Nah, kita cari mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Pertama sisi depan dulu, tarik tanda panah. Nah, ini sisi depan ya. Sisi depannya adalah sisi BC, yaitu 3 cm. Kemudian sisi sampingnya AB dan satu lagi sisi miringnya AC. Nah, di sini kita akan tentukan nilai sinus A. Sin A sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Berarti BC per AC ya. BC per AC sama dengan 3/5. Sangat mudah. Kemudian kosinus A samping bagi miring. Nah, di sini berarti AB per AC. Nah, AB-nya belum diketahui. Nah, kalau belum diketahui karena ini segitiga siku-siku, kita gunakan teorema Pitagoras. Kalau kita hitung panjang AB-nya yaitu 4 cm. Berarti nilai kosinus A sama dengan 4/5 ya. AB per AC. Selanjutnya tangen A, nah, sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Nah, sisi depannya yaitu BC, sisi sampingnya AB. Berarti tinggal kita masukkan 3/4. Nah, ini nilai dari sinus A, kosinus A, dan tangen A dari segitiga yang diperlihatkan ya di samping. Nah, demikian untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.